Selamat sore semuanya. Saya Jay di sini. Lagi-lagi saya akan bicara tentang finance atau finansial. Dan saat ini saya lagi berada di rumah saudara kandung saya. Jadi otomatis beda ya dengan saya. Jadi latar belakangnya ada mobil yang biasa dia pakai untuk bekerja. Dan seperti yang saya bilang, ini bukan rumah saya, ini rumah saudara saya. Kembali lagi ke topik kita, di topik finance atau finansial. Saya akan bicara tentang bagaimana atau apa yang harus kita lakukan jika kita ingin berhemat bahan makanan. Jadi bisa aja kan makanan kita itu sudah dimasak, tapi kita tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mungkin memasaknya kebanyakan, atau kita sudah memasak sesuai yang kita perhitungkan, tetapi ternyata orang yang datang atau orang yang kita undang itu di luar dugaan, tidak semuanya bisa gitu, atau berhalangan. Maklum aja, karena sekarang kan lagi musim-musimnya wabah atau pandemik COVID-19 ya. Jadi kalau misalkan kita mengundang keluarga atau apa, walaupun tidak boleh lebih dari berapa orang, 5 atau 10 ya, lupa. Tapi kan kadang-kadang kita perlu juga ya berjumpa. Tapi kalau sekarang pun tidak boleh ya, karena untuk menghindari atau memutus mata rantai dari penyebaran wabah ini. Bisa juga dipergunakan atau dipakai untuk di masa mendatang, tentu saja, karena ini berkaitan dengan sejumlah makanan yang kita punya, yang udah kita masak, tapi ternyata tidak bisa dimakan atau dihabiskan pada saat itu. Terus apa yang harus kita lakukan, betul kan? Tentu saja kalau kita buang akan membazir. Di samping itu banyak sekali uang yang terbuang begitu saja, karena seperti yang saya bilang, sekarang harga makanan kan mahal. Ada, tapi ya begitu deh harganya, apalagi saat-saat sekarang. Nah, terkait dengan makanan yang banyak tersisa atau tidak bisa dimakan, memang ada beberapa hal yang biasanya saya lakukan. Yang pertama biasanya adalah saya akan membagi-bagikannya ke tetangga. Itu yang paling mudah. Atau dikasihkan aja ke orang yang mungkin belum makan, tetangga atau orang yang di luar atau lagi jaga keamanan atau apa gitu, bisa aja kan di komplek sekitar. Terus yang cara kedua yang biasanya saya lakukan adalah, karena saya tidak menggunakan kulkas atau lemari es, jadi saya tidak bisa mengawetkannya, tapi saya bisa memasak sesuatu yang baru menggunakan sisa makanan yang ada atau makanan yang belum termakan. Yang daripada mubazir, saya biasanya memasak makanan jenis baru. Jadi contoh nih ya, ada daging gitu. Daging itu kan kadang dibikin rendang atau dimasak apa gitu ya, bistik atau apa gitu ya. Kalau di tempat saya bistik ada ya nama masakannya, tapi banyak bawang merah, bawang putih gitu-gitulah. Nah, hal-hal yang seperti itu biasanya saya tinggal mengambil tepung terigu, dikasih butter atau mentega gitu, terus diuleni, kasih sedikit garam. Kalau memang nggak ada asinnya dikit, kalau butternya nggak asin, kasih garam dikit atau kasih mentega. Kalau memang hambar rasanya, kasih sedikit garam untuk nambah rasa aja gitu, seperti biasa. Udah dioleni, habis itu baru dipanggang. Tapi sebelum dipanggang dimasukin dulu sisa daging itu. Jadi dagingnya kalau masih besar-besar dicincang-cincang atau dipotong dadu aja, biar gampang dimasukkan ke dalam adonan itu. Jadi adonan itu adonan tepung dan butter atau adonan tepung dan mentega itu, atau shortening ya kalau istilah kulinerinya.
itu di flatten atau dipipihkan. Habis itu kita masukin sisa atau cencangan daging itu. Habis itu kita tutup, kita seal gitu dengan tangan atau dengan air, pokoknya tertutup gitu. Terus di atasnya bisa dikasih sapuan telur yang udah diaduk-aduk gitu. Habis itu baru dipanggang, tapi jangan lupa bisa juga ditambah keju, lebih enak, atau dikasih caramelized onion atau bawang yang sudah dikaramelize atau dimasak sampai kadar gulanya keluar, ditambah dengan keju, itu lebih enak lagi. Nah, saya suka sekali itu, jadi semacam Cornish dari Inggris gitu. Itu enak banget. Dan satu yang paling penting, jika hal panggang memanggang seperti itu, di bagian tengahnya bisa dilubangin dikit ya, biar ada udara keluar. Jadi ada pada saat dipanggang, steam dari dalam adonan itu dan dari dalam isian itu keluar gitu. Jadi tidak membuat adonan atau kue atau Cornish itu menjadi lembek dan tidak enak gitu. Ya, sebisa-bisanya. Oke, cara yang ketiga yang bisa dipakai biasanya kalau dalam bentuk makanan berkuah itu dimodifikasi aja. Kalau misalkan di dalam kuahnya itu tidak ada karbohidrat, biasanya saya suka masukin nasi atau kadang mie telur gitu. Udah dimasukin aja, misalkan yang berkuah itu adalah sup gitu. Nah, sup itu saya masukin noodles atau mie telur itu. Udah, dia akan menjadi makanan baru yang enak. Tinggal taburin seledri, daun bawang, bawang merah goreng, ditambah irisan tomat mungkin, atau jeruk nipis perasan, tambah cabai, udah enak banget. Jadi sebenarnya kalau ada sisa-sisa makanan atau banyak makanan yang belum termakan karena beberapa alasan, undangan tidak hadir atau kita kebanyakan masak dan lain-lain, tinggal kita aja berkreasi bagaimana caranya agar makanan itu tidak terbuang begitu saja, karena tentu saja itu tidak bagus, tidak baik gitu. Kalau saya pribadi, saya merasa bersalah sekali gitu. Jadi sebaiknya apapun caranya tetap bisa dimakan dan tidak membahayakan untuk dikonsumsi, bermanfaat dan menyenangkan. Oke, sebegitu saja ya untuk kali ini. Jika kalian senang, silahkan subscribe, tekan like atau kasih komen, dan share juga kalau mau. Jika nggak apa-apa ya, kita berbagi di sini. Terima kasih, sampai jumpa.